Hai, jumpa lagi di channel saya Bob Andara. Kali ini saya kedatangan teman lama saya, Roy. Apa kabar Bang Roy? Baik. Lama nggak ketemu ya, kita ya. Lama ketemu nih. Bang Roy ini, panggilnya Bro Roy ya? Bro Roy aja. Ya, Bro Roy aja. Bro Roy ini adalah HR profesional dan HR strategic partner. Yuk kita kenalan Bro Roy. Di organisasi itu fungsi dan tanggung jawabnya kayak apa sih? Biar teman-teman tahu. Oke. Kita terakhir satu organisasi ya. Iya betul. Ya. Satu perusahaan. Satu perusahaan dan ya seperti Bang Bobi tahu, saya masih bergerak di stream yang sama ya. Sebagai HR profesional dan juga mengerjakan berbagai hal ya, strategic partner untuk menjembatani ya antara manajemen dan karyawan pastinya. Seperti itu dan banyak hal yang berlalu dalam sekian lama ini dan menantang buat saya. Menantang ya? Nanti saya bisa share lah. Iya, berarti kolamnya lebih gede kan? Dari tanggung jawabnya ya. Jadi bukan hanya di HR aja ya? Sekarang HR dan menjembatani juga antara shareholder dan lain-lain juga. Sudah luar biasa. Kita kerjakan. Kalau line bisnisnya apa nih Bang Roy? Biar kebayang nih. Untuk saat ini memang saya lagi mengerjakan di otomotif ya. Otomotif? Otomotif, retailers, retailers. ada insurance-nya juga. Insurance. Ada financing-nya juga. Financing juga. Ya, dan renting ya. Luar biasa ya. Renting. Oke, memang industri di mana tempat saya bekerja lumayan ada beberapa line bisnis. Oke. Berarti di holding ya berarti ya? Saya di holding. Di holdingnya. Ya, Oke, berarti sama dengan kita dulu ya. Ya, betul. Nah, kalau dilihat dari industri atau organisasinya Bang Roy itu challenge-nya apa sih? Sekarang tren industrinya gimana sih sekarang? Oke. Kalau tren industri ya memang Bang Bobi lihat sendiri kan laporan terakhir dan kalau kita lihat ke Gias itu sekarang udah mobil EV semua dan dari China semua gitu ya. Dan untuk otomotif four wheels mobil-mobil yang dulu legend dari Jepang minus pertumbuhannya. Minus ya? Iya, udah minus dan sekarang dampaknya udah lumayan. Udah minus dan kesalip oleh brand-brand yang baru dari China dan terutama EV. Mereka bisa tumbuh 2 digit sekarang. Pesat banget ya? Pesat. Gokil. Sementara yang merek-merek Jepang ini udah minus gitu. Jadi ya dinamikanya lumayan besar gitu ya di industri otomotif dan kelihatannya memang ini sedang membentuk market ya gitu. Marketnya belum terbentuk, jadi masih dinamis peralihan gitu. Iya. Mau ke EV karena juga challenge-nya apakah infrastruktur siap dan lain-lain lah sebenarnya. Jadi memang kita memang lagi fase proses ke sana ya. Betul. Ngebentuk market gitu ya. Betul. Itu untuk four wheel ya. Kalau untuk two wheels ya memang penetrasi two wheels EV sepertinya masih belum kerasa ya seperti four wheel EV ya gitu. Karena mungkin daya jangkau motor EV kan mungkin ya antara 30 atau 40 kalau untuk pengguna di Jabodetabek mungkin hanya 40 apa nih? Kilometer aja. Pendek banget ya? Ya, makanya mungkin untuk sekali jalan ya agak riskan, pulangnya mungkin harus ngecas dulu dan lain-lain atau harus swap baterai gitu kan. Kalau mobil kan beda. Kalau mobil bisa 400 km, itu ya 520 km, jadi aman. Repot juga kalau mau San Mori gitu kan, kalau jauh-jauh harus cadangan baterai harus jauh ya kalau pakai EV kan. Benar. Oke. Gitu. Nah itu kan dari industri ya, tren industri ya. Karena kaitannya ini Bro Roy sebagai profesional HR, challenge-nya apa dari segi KSDM-an? Ya oke. Menarik nih. Ya karena marketnya sedang shifting ya. Tapi tanpa dirasa sebetulnya ya, memang kita harus mengantisipasi dengan perubahan-perubahan bisnis ke depan ya gitu ya. Tentunya cara-cara lama, cara-cara penjualan otomotif yang sifatnya ICE machine, internal combustion engine, dengan EV kan beda gitu. Purna jualnya pun beda, spare partnya juga
lebih sedikit gitu ya. Jadi mempengaruhi juga kalau kita mau masuk ke industri itu mempengaruhi juga workforce yang harus kita siapkan. Gitu. Harus kita bekali ya. Iya, tentu ilmu-ilmu karena beda ya perawatan mobil EV, spare partnya juga jauh lebih sedikit. Artinya lebih efisien sih memang. Ya, gitu. Iya, nggak ada lagi tuh oil engine, nggak ada lagi kan? Nggak ada. Kita harus nyiapin blok-blok mesin itu udah nggak ada lagi gitu. Iya, maintenance juga. Maintenance-nya sangat simpel. Sangat simpel ya. Sangat simpel. Gitu. Oke. Ya, nggak ada ganti oli mesin kan. Betul. Gitu. Nah, paling di kaki-kaki. Di kaki-kaki ya sama lah itu kan ya. Ban, seperti itu. Tapi memang udah pernah ada studi kajian yang valid belum ya antara perbandingan antara EV dan mobil mesin ya, pakai bensin gitu, agar market bisa ngelihat mana yang bisa mereka pilih gitu. Kalau kajian sih, saya pikir udah banyak ya harusnya ya. Cuman kan ya tergantung juga sebetulnya komitmen dari regulator ya dalam hal ini. Kalau di Eropa mungkin mobil EV itu sudah sejak tahun 2000 juga sudah banyak, gitu ya. Jadi ya terakhir saya ke luar itu di parkiran itu tahun 2019-2020. Itu udah mulai banyak mobil yang ngecas juga, gitu ya. Cuman kan itu belum terlihat di kita waktu tahun segitu ya. Iya, tahun segitu mah. Iya. Belum. Di Eropa udah mulai, gitu ya. Jadi dan udah mulai banyak juga gitu. Nah kalau di Indonesia ya memang kan sudah ada apa daya tariknya ya dengan pajak yang rendah gitu. Terus infrastruktur juga sudah mulai banyak. Bahkan charging juga sudah bisa di rumah gitu ya. Ada subsidi juga kan dari PLN untuk memasang charger 7.000 watt di rumah gitu ya. Itu sebetulnya bagus. Ya, cuman kan perang harga ini juga akan menentukan gitu ya ketertarikan konsumen. Cuman kalau saya sih sudah mulai meyakini sekarang pada akhirnya akan shifting gitu, akan EV juga lama ya, cepat atau lambat gitu ya. Iya. Betul, apalagi orang Indonesia kan suka ya dengan hal-hal yang sifatnya biaya operasional rendah. Nah, EV ini menawarkan biaya operasional harian yang rendah. Karena saya kebetulan sudah pemakai juga. Jauh sekali turun ya. Itu. Iya ya? Jauh sekali turun ya. Ya sekarang biaya bahan bakar dulu berapa kan itu hilangnya lumayan ya? Iya betul. Jauh sekali. Jadi ya kemana-kemana kita sudah nggak terlalu memikirkan bensin ya. Seperti itu. Nah kalau safety-nya gimana Bang Roy? Safety oke ya. Kan denger-denger ada baterainya itu kalau kebakar belum ada aparnya gitu buat fire extinguisher khusus untuk baterai mobil listrik gitu. Bener nggak sih? Ya kalau rumor selalu ada ya, gitu ya. Apapun jenis bahan bakarnya, gitu ya. Cuman ya kita juga harus belajar mungkin dari sisi menjaga parkiran tidak diterik matahari, misalkan seperti itu ya. Untuk mencegah, gitu ya. Jadi ya hal seperti itu ya patut juga kita dengar lah ya dari tips-tips yang lebih ini ya lebih aman lah gitu ya, dan yang memang betul mungkin parkir lebih baik jangan di tempat yang terik kayak gitu ya. Cover juga jangan terlalu menutup semua karena memang ya itu kan ada proses listrik ya di dalamnya ya gitu. Yang bisa jadi juga sensitif terhadap kelembaban udara, bisa jadi ya, bisa jadi panas di sekitar juga gitu. Jadi ya, tapi konsumen sekarang bisa memilih lah, berbagai brand ada kok, mulai dari apalagi itu sekarang bahkan produksi dalam negeri udah mulai bikin pabrik juga di sini kan. Gitu. Nah kalau di organisasi Pak Roy ini selain otomotif, apalagi concernnya Pak Roy sebagai HR profesional? Of course ya, karena kan industri otomotif itu turunannya banyak ya. Ibaratnya ketika orang beli kendaraan, baik mobil atau motor, pasti kan orang butuh pendanaan. Di situ kami punya juga turunan bisnisnya untuk financing. Financing, ya, begitu.
Terus kan konsumen beli kendaraan juga takut ada, yaitu misalkan takut kebakaran, takut tabrakan. Ya udah, kita juga bikin insuransinya juga. Insuransinya ada juga. Oh, ekosistemnya udah lengkap berarti. Luar biasa. Nah, ini menarik, Bro Roy, dari HR profesional yang juga sebagai HR strategik ya, partner ya. Nah, harus paham kan, bukan hanya ke SDM-an, tapi harus memahami bisnis model. Betul. Dan juga mungkin hal teknis ya, keilmuan teknis dari bidang-bidang tersebut. Betul. Nah itu gimana tuh kiat-kiatnya, Bro Roy? Berarti apakah Bro Roy harus kuasai itu semua atau gimana? Ya, ya mungkin ini boleh sedikit sharing ya, Bang Bobi ya. Buat teman-teman di luar yang berkarir di dunia HR, memang kita sudah harus meninggalkan HR yang sifatnya hanya tanda kutip menggaji orang. Mohon maaf ya. Ya. Kalau kita masih di situ, kayaknya lebih baik di outsource saja lah, gitu ya. Perusahaan itu meng-outsource saja gitu, service payroll-nya, gitu ya. Karena administratif itu kan. Betul. Service absensi, service payroll mending di outsource aja. Jadi perusahaan itu utuh, hanya mainline bisnisnya aja. Gitu ya. Tapi untuk payroll, absensi, dan kalau ada pemutusan ya better ke perusahaan-perusahaan subkon saja, gitu ya. Nah, cuman buat teman-teman di luar, saran saya sih memang kita harus sudah mulai berpikir luas ya, gitu. Berpikir lebih global karena pelajari bisnisnya, gitu ya. Gampang kok, cara pelajari bisnisnya adalah dengan merefleksikan ini perusahaan dapat uang dari mana ya, gitu. Gitu dari aja, situ ya. Wah itu menarik tuh. Paling gampang tuh untuk rekan-rekan HR tidak hanya bekerja sebagai support ya dalam sebuah perusahaan. Tapi pelajari sih sebetulnya perusahaannya dapat uang dari mana sih, gitu ya. Ceruk-ceruk uangnya itu dari mana. Nah, dari uang itu pasti kita akan pelajari, ya mau tidak mau. Oh, uang ini mengalir dari posisi mana gitu, yang role mana, yang mendapatkan uang ini. Lalu setelah itu dia pasti kan masuk ke dalam bisnis proses ya, kayak gitu, bisnis proses. Nah, kalau sudah masuk ke bisnis proses, kita sudah mengerti tentang organization development-nya. Nah itu tuh. Jadi sekarang beda ya peran HR ya. Jadi harus paham bisnis proses. Ya, agar kita bisa tahu kebutuhan di lapangan seperti apa ya. Betul. Kebutuhan line managers itu kan di drive juga oleh kebutuhan bisnis atau operasional. Sehingga ketika mereka meminta orang dengan kualifikasi tertentu, ya otomatis kita harus mendekatkan pendekatan kita supaya memenuhi kebutuhan operasional atau bisnis itu, gitu ya. Itu salah satu contoh untuk pemenuhan orang. Begitupun pada saat ngedefine ini kira-kira digaji berapa nih orang ini, karena kan beda juga ilmunya. Ilmu orang marketing sama ilmu orang yang di tengah, misalkan orang risk management. Marketnya juga beda kan. Kompetitif market scale-nya kan juga beda. Memang ada nggak sih standar mereka tuh di pasaran? Ada ya? Ada. Ya itulah fungsinya HR juga harus ngobrol dengan industri. Ya coba ngobrol dengan industri yang sama, sejenis ya. Biasanya tuh setiap tahun tuh ada kok lembaga-lembaga survei. Kita ikut aja survei namanya salary survey. Tiap tahun ada tuh ya? Ada, tiap tahun ada. Kalaupun nggak tiap tahun, ya 2 tahun sekali lah ikut. Paling nggak kita tahu, oh posisi perusahaan kita ini di market nih ada di mana sih, gitu ya. Apakah ada di rata-rata, apakah di bawah rata-rata, istilah mereka ada persentil gitu ya. Nah kita tuh harus tahu juga. Dan itu bisa berubah? Bisa berubah. Oh. Bisa berubah. Bisa berubah ya? Bisa berubah. Gitu. Tiap tahun berubah. Ketika dia lagi kurang seksi, industrinya berarti ratingnya nggak segitu tinggi gitu ya? Bisa, banyak hal yang mempengaruhi posisi tertentu naik atau turun. Betul. Contohnya apa, Bro Roy? Ngebayangan saya gini, misalnya ada manajer cyber security misalnya di Indonesia kan, cyber itu biasanya kan umum ya, artinya ada yang bisnis yang memang core dari cyber security, atau memang ya perbankan atau multi finance yang juga butuh cyber security. Nah, saya tertarik nih,
itu nentuinnya seperti apa? Jadi itu istilahnya salary survey itu yang pertama yang harus kita define adalah si role ini di organisasi ini nilainya berapa? Nilainya. Untuk menentukan nilai itu kan tentu dengan peran dia di industrinya seperti apa, gitu ya. Contoh tadi ya, cyber security. Dengan tantangan kita sekarang, hacking, ya, data protection, scamming dan lain-lain gitu ya. Harusnya data security ini udah kebutuhan nih di setiap industri. Mungkin dulu nggak terlalu dibutuhin karena dulu dianggap biasa aja, data security biasa aja. Tapi sekarang kan bahaya. Betul. Semua bisnis tuh hacker itu bisa masuk hanya lewat, kalau di website tuh ada kontak kita, kontak nih. Di situ bisa kan ada form tuh, kalau ada pertanyaan ke perusahaan tersebut. Bisa juga lewat situ. Bisa masuk situ bisa, ya? Dan itu bisa masuk ke sistem core-nya perusahaan. Wow. Nah itu kan butuh orang-orang yang jago yang nge-protect itu. Ya, dan jangan salah, itu banyak loh hacking yang bisa masuk lewat situ. Oh gitu ya? Gitu. Banyak. Itu jadi, nah contoh data security. Data security dulu dengan sekarang mungkin beda perannya kan. Jadi lebih signifikan kalau sekarang. Gitu. Nah itu juga akan menjadi faktor untuk penilaian. Dan itu ada di survei? Ada di survei. Ya, jadi nanti lumayan cukup detail di dalamnya itu. Nama istilahnya itu kayak job matching atau profiling. Job matching. Kayak gitu. Dan dari situ akan terdefine nilainya berapa. Itu rata-rata industrinya berapa. Gitu. Dan kita bisa kira-kira dong ya. Kalau kita hire orang, oh berarti pasarannya segini. Betul. Nggak bisa terlalu jauh di atas itu, nggak bisa juga jangan terlalu rendah gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau balik lagi ke keilmuan sebagai HR strategik ya, untuk menguasai berbagai macam keilmuan kan. Nah, pengalaman Bro Roy ini yang paling challenging apa? Ada sebuah bidang yang memang itu cukup challenging untuk dipelajari dan kiat-kiatnya gimana untuk bisa dapat itu knowledge? Oke. Yang paling challenging itu biasanya adalah ngomongin restructuring sih. Oh itu seru. Challenging karena confidential ya atau gimana? Stakeholdernya banyak, banyak kepentingan, ya, dari pemangku kebijakan di grup itu gitu, di perusahaan itu. Dan ini follow up-nya banyak gitu. Misalkan kita ada sebuah perusahaan dengan organisasi bentuknya X gitu ya. Karena perubahan bisnis dan lain-lain, si perusahaan dengan bentuk organisasi X ini udah nggak compatible. Harus mau tidak mau harus berubah nih, shifting. Struktur organisasi harus menyesuaikan. Dengan roadmap bisnisnya. Sehingga misalkan jadi berubah menjadi organisasi Y gitu ya. Ketika X berubah menjadi Y, bentuk organisasinya, itu kan banyak follow up yang harus dilakukan. Ya. Yang paling kentara mapping talentnya seperti apa. Ya. Jumlah posisi pasti berkurang. Atau karena strukturnya baru lagi nih. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Oh, ya. Kalau bertambah ya syukur ya. Kita ngeri-ngeri sedap ya. Kalau berkurang. Kalau berkurang, nah yang sisanya mau kemana? Siapa yang mau dikalahin? Ya? Nah, kalau yang dikalahin kan berarti kita sudah follow up untuk separation. Ya, kita harus melakukan downsizing gitu kan. Terus pada saat downsizing, kita juga harus memikirkan kriteria yang mana yang akan kita orang-orang seperti apa yang harus kita separate gitu kan. Harus jelas ya ukurannya. Betul. Dan organisasi Y ini yang baru ini juga kan harus kita job evaluasi lagi juga supaya kita tahu jabatan ini nilai marketnya berapa nih? Nilai marketnya berapa? Nilai jabatan berapa? Di organisasi Y-nya. Betul. Nilai marketnya berapa? Sehingga orang ketika ditempatkan dari organisasi X ke Y ini juga dia ngerasa fair gitu. Oh, role gue makin tinggi nih, harusnya gaji gue atau remunerasi gue naik dong. Nah, untuk
mendefine, memvalidasi naik dong atau turun dongnya itu, ya kita juga harus job evaluation seperti itu. Pakai itu ya, job evaluation ya, biar fair ya. Betul. Oh. Itu. Lalu kita cek juga data lagi di survei, oh berapa sih compatibility-nya gitu ya. So a lot of things to do lah. Jadi nah itu the part of yang menurut saya challenging sih ya. Iya, sangat. Dari perubahan X ke Y aja kan itu tentunya banyak interest ya dari pemegang saham misalkan. Nah, itu. Dari direksi yang ada. Apalagi kalau restructuring ini sifatnya adalah merging, merger dari 2 PT menjadi digabung. Itu 2 PT ini kan punya direksi-direksi juga ya. Nah, itu seru tuh. Iya, punya jagoan masing-masing ya. Seru. Dan jadi HR di titik itu nggak cuma mikirin administrasi, udah pasti. Sudah harus bicaranya adalah stakeholder management. Stakeholder management. Udah stakeholder management kalau itu. Nih, if ya, what if kalau 2 jagoan ini sama persis kualifikasinya untuk merebut satu posisi. Secara simple kriteria apa yang kompetensi dan lain-lain. Ini tapi mirip-mirip. Nah, kalau Bro Roy biasanya judgement-nya tuh ngambil dari mana? Ngambil dari pertimbangannya apa aja? Tentunya yang pertama adalah kesesuaian profil dia dengan bisnis. Kesesuaian profil dengan bisnis. Dengan bisnis yang mau kita tuju ya ke depannya. Karena 2 top talent hasilnya pasti nggak mungkin sama juga gitu ya, untuk satu tujuan gitu ya. Nah ini yang paling dekat aja, experience-nya kita cek dulu, experience-nya gimana, exposure dia terhadap bisnis baru gimana, kayak gitu. Kan kita pasti punya observasi ya, dari kanan, kiri, atas, bawah, itu laporan yang tertulis juga, dokumentasi, ratingnya. Jadi ya kita harus tepat juga sih memilih itu. Nggak mungkin ya mirip-mirip, pasti pembedanya ada harus ya? Harus ada. Gitu. Sehingga kita akhirnya ya put the right man in the right place ya, itu supaya gapnya nggak terlalu jauh gitu ya, antara right man sama right place ya, seperti itu. Nah ini HR itu kan harus independen ya, artinya ada nggak sih masukan-masukan atau arahan atau mandat dari atas yang bisa menginterfere independensi dari HR? Very good point. Nah ini yang kadang men-trap orang-orang HR menurut saya. Orang HR ada dalam trap kebingungan gitu, harus memilih karyawan atau manajemen gitu ya. So, mungkin ini pandangan saya, bisa jadi berbeda-beda di luar. Disclaimer dulu ya berarti ya? Betul, karena beda-beda. Pandangan saya adalah, as a HR person, HR professional, pertama kali adalah yang harus kita lihat kelangsungan bisnis dulu. Kelangsungan bisnis? Jadi, kita kan ada di satu kapal, ya, yang harus kita selamatkan. Kalau keputusan kita ini menyebabkan kelangsungan bisnis itu terancam, so, kita jangan milih itu. So, kita harus memutuskan sesuatu yang bisnis ini harus lancar. Karena kita HR memastikan bisnis kan sebetulnya, supaya jalan gitu. Kadang manajemen juga ada hal-hal yang harus kita koreksi juga gitu ya. Idealnya. Betul kan? Kita seberani aja. Kenapa begitu? Kenapa nggak begini saja? Gitu. Jadi ketika kita memberikan opsi men-challenge balik manajemen, itu pun harus didasarkan pada lebih baik seperti ini, karena ini bisa jadi menyelamatkan perusahaan juga seperti itu. Jadi harus bisa di tengah-tengah. Maksud saya gini, maksud saya bukan berarti kita harus memihak karyawan atau terlalu manajemen juga gitu ya. Harus bisa memposisikan bahwa kita punya standing position gitu Pak, HR itu. Ya. Dan yang harus kita bela adalah keberlangsungan perusahaan tentunya. Ya. Itu yang paling benar sebenarnya. Yang paling penting. Keberlangsungan perusahaan ya. Betul. Nah, Bro Roy ini kan udah pernah di perusahaan cukup banyak ya? Iya Pak. Nah, pernah di
BUMN, pernah di swasta gitu. Nah, boleh di-spill nggak kira-kira Bro Roy, sejauh mana maturity itu bisa membawa ke kemajuan dari perusahaan? Oke. Ya, tentunya kalau yang dari saya alami ya, perusahaan itu kan memang tergantung dia sedang di stage bisnis siklusnya seperti di apa. Bisa jadi dia baru entry to market gitu ya. Bisa jadi emang dia secara bisnis sudah jalan, itu hanya maintain biar dia tetap ada di atas seperti itu ya. Ya saya pernah berada di beberapa situasi ya, ada yang sedang kenceng-kencengnya gitu expand bisnis, ada juga mengalami ada di titik kita lagi di puncak, tapi kita tahu mungkin 2 tahun lagi kita akan turun gitu. Itu saya juga ngalamin. Jadi ketika mau di puncak, HR policy-nya seperti apa, ketika kita tahu nih tahun depan kita mau turun, HR policy-nya harus seperti apa juga. Jadi itulah dinamika HR juga, kebijakan-kebijakan HR juga harus mengacu ke di stage apa sih perusahaan ini sedang berada gitu ya. Dan jadi mature atau tidak tergantung lagi kalau kita di stage mau take off dan all HR policies-nya juga mendukung gitu ya si bisnis ini pada saat take off, ya kita bisa bilang kita mature enough gitu di stage itu gitu ya. Terus kalau kita lagi turun, bisnis kita lagi turun, HR policy kita juga harus kita adjust. Ya ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik gitu ya, bisnis support ini bisa kita dukung gitu ya dengan baik. Orang-orang juga secara skill set juga mendukung perusahaan untuk bertahan gitu ya. Kita juga bisa bilang sebenarnya kita lagi mature juga untuk bisnis itu gitu ya. Jadi kalau kata-kata maturity itu ya tergantung readiness kita secara, ya ini kita ngomongin HR-nya ya. In at any stage gitu ya. HR kita cope gitu loh. HR manajemen kita itu cope at any stage. Itu idealnya ya. Harusnya begitu. Kan bisa jadi ya bahwa kita mah fokus jualan dulu lah, nyari duit dulu lah gitu misalnya. Jadi untuk KSDM-an ini ya belakangan. Nah, ada nggak sih kejadian di mana bisnis is good tetapi memang HR-nya belum mature? Ada nggak bisnis gitu? Atau memang bisnis itu mau nggak mau harus dengan syarat HR-nya baru mature dulu, baru bisnis mature? Menurut saya bisnis akan maju pasti didukung oleh orang-orang yang ngerti sales juga kan. Ngerti generating revenue lah. Ya, ketika kita menempatkan seseorang di perusahaan kita dan dia sukses sebagai revenue generator, kan itu sebenarnya salah satu peran HR juga. Itu peran HR ya. Peran HR juga. So, at any di level pertama kali, kalau buat saya supaya memastikan HR kita benar atau enggak adalah bagaimana pinternya atau tidaknya orang HR itu menempatkan orang dulu di organisasi. So talent acquisition is the first point. Kalau kita udah gagal di talent acquisitions, mohon maaf deh ya. Bubar tuh ya, susah. Kunci di situ ya. Sebagus apapun salary system kita, menggaji dia udah sangat layak. Tapi once kita gagal profiling orang yang tepat gitu, fit for culture gitu ya, fit for purpose juga gitu, nggak fit, akan susah. So ya itulah, kita harus punya orang-orang yang jago profiling memang di perusahaan ini. Jago profiling. Ada memang gitu. Ada keilmuannya juga ya. Ada. Agar kita acquire SDM yang tepat. Betul. Nah, ini fungsi lain nih, Bro Roy, dari KSDM-an. Pernah nggak ada urusan sama misalnya hubungan industrial yang boleh di-spill nggak pengalaman nih yang seru gitu? Pernah lah. Pernah ya? Pernah. Boleh di-spill nggak kira-kira yang serunya di mana nih gitu? Pernah. Yang berkesan lah. Pernah mulai dari, ya kalau saya mungkin bagi ada beberapa kelompok ya, ada yang lancar-lancar aja ketika kita separate people gitu ya.
Ada yang sampai ya kita belum sampai mediasi di Disnaker atau di lembaga tertentu, tapi kita antar HR dan karyawan udah gontok-gontokan, itu juga pernah. Sampai kita akhirnya menemukan satu kesepakatan di tengah-tengah melalui perjanjian bersama gitu ya. Itu juga pernah sampai ke mediasi di Disnaker juga pernah gitu ya. Sampai pengadilan juga pernah gitu. Keren. Nah, rahasia suksesnya apa? Agar bisa sukses dalam skill apa yang dibutuhkan? Yang pertama, pahami dulu aturannya. Oh, regulasi, aturan. Pahami dulu regulasinya. Ya, jangan sampai kita melakukan satu keputusan yang jauh dari normatif dulu. Ya. Karena kalau sudah jauh dari normatif perundang-undangan, itu rawan kita untuk digugat ya. Justru balik ya? Ya, itu rawan. Jadi mungkin masih banyak ya perusahaan di luar pun yang masih mencoba bermain di area di bawah aturan gitu ya. Saya yakin pasti banyak. Ya, kalau saran saya better mulai perbaiki lah. Gitu ya. Sesuai aturan dulu gitu. Itu ya yang paling nyaman buat semua pihak, buat karyawan maupun perusahaan maupun HR ya. Nah, itu dulu pahami aturan. Yang kedua adalah tentu skill bagaimana mempersuade ya karyawan ini gitu ya. Karena kadang kita pada saat melakukan PHK itu bisa jadi ya ada di gray area juga. Ya, antara ini orang ini bagus enggak gitu ya, jelek juga enggak gitu ya. Tapi juga lama-lama di situ juga kita ngelihat dia gak produktif gitu ya, nggak menghasilkan juga gitu ya. Dia lose, kita juga lose sebagai perusahaan gitu ya. Nah, banyaknya di situ justru. Ya meskipun idealnya ya tugas line manager lah yang melakukan coaching, HR juga memberikan pembinaan dan lain-lain. Tapi banyak case berada di gray area gitu ya. Nah, itu kita harus pintar juga melakukan ya persuasi ya, misalkan yuk kita ajak dia ke dalam bentuk performance improvement misalkan. Kalau yang terminasi karena misalkan emang jelas itu ada pelanggarannya, pelanggaran kan juga ada pelanggaran fraud, pelanggaran yang sifatnya etika atau kedisiplinan. Itu lebih mudah kali ya? Lebih mudah ya, kalau itu kan pakai, jelas ya? Itu pakai surat peringatan bertingkat aja gitu ya, sampai SP3 ya sudah gampang gitu ya, tertulis lah, ada buktinya gitu ya. Kalau fraud ya lebih enak lagi. Kalau fraud kan kita ada evidence kuat, gitu ya? Cukup kuat ada evidence-nya gitu ya. Gitu. Nah, Bro Roy ini kan yang saya kenal sebelumnya pure dari HR profesional kan. Nah, untuk menjadi HR strategic business partner itu kan sesuatu yang shifting yang lumayan gitu ya. Itu tuntutan di perusahaan baru kan. Nah, apa yang kendala yang paling berat atau yang challenging dari Pak Roy hadapi dan gimana ngatasinya? Mungkin ya itu ya, balik lagi ke diskusi pertama bahwa menjadi seorang HR memang harus terbuka ya Pak. Maksudnya coba pelajari hal-hal yang sifatnya umum gitu. Karena wawasan sebetulnya sangat membantu saya juga dengan kita banyak membaca, mengikuti tren gitu ya. Dan saya patut bersyukur juga sih pernah pengalaman di konsultan juga gitu. Jadi itu gitu, yang mungkin menjadi bekal ya. Betul. Itu ya yang benar-benar menjadi bekal ya, yang sampai sekarang sangat berguna gitu ya. Mulai dari problem solving, memahami nih lawan bicara kita nih tipenya apa ya, cara komunikasi seperti ini nih kayak yang cocok nih gitu ya. Terus ya statistical, analytical dan lain juga. Jadi memang pada satu titik saya sempat berpikir gitu ya, menjadi seorang business support. Ini tidak cuma HR ya, bisa juga untuk marketing atau IT. Memang yang kita butuhkan sekarang ini adalah kemampuan untuk di multidimensi itu. Multitaskingnya, multidimensi. Jadi jangan hanya satu area gitu. Misalkan saya HR operation, ya udah HR operation aja. Coba deh mulai berpikir, memahami apa sih prinsip-prinsip organization design gitu ya, prinsip-prinsip penentuan remunerasi gitu ya. Jadi
Karena pada kesehariannya Pak, ketika diskusi di high level, itu tuh udah seperti satu ekosistem yang saling berkaitan. Nah, sekarang kalau teman-teman di HR hanya fokusnya untuk HR operation aja, HR OD aja gitu ya, HR CNB aja, ya nanti nggak holistik gitu ya berpikirnya. Gitu. Iya, ini menarik. Ternyata memang experience Bro Roy di consultant ini yang bisa accelerate adaptif dalam masuk fungsi yang baru. Nah, cerita deh di consultant project yang paling menantang, yang kaitannya bisa ngebawa ilmunya ke jadi HR strategic partner. Kalau di consultant kan tidak hanya HR ya. Ya dulu. Manajemen consultant ya. Manajemen consultant. Oke. Betul. Ya saya dulu ingat banget di awal-awal karir saya itu saya mencoba. Saya diterjunkan satu project untuk mempercepat proses kartu kredit. Mempercepat apa? Akuisisi nasabah? Mempercepat processing kartu kredit. Oh, bisnis prosesnya di-cut gitu ya? Yes. Biar jadi lebih efisien. Dari sales ya, dan masukin aplikasi. Sampai kan ada limit ya kartu kredit itu dengan profiling si 5C-nya itu tuh Pak ya. Oh ini cocoknya ini dapat limitnya segini gitu ya. Habis itu kan berarti harus dicetak kartunya. Zaman dulu harus pakai cetak kartu. Mungkin kalau ya sekarang juga kartu kredit masih ya cetak kartu ya. Terus dikirim lagi ke orangnya sampai itu aktif gitu ya. Terinput di sistem banking kita. Itu kan lama waktu itu hampir mungkin 20 hari lebih ya gitu. 20 harian. 20 harian. Nah, ya pokoknya ya saya benar-benar shadowing, saya benar-benar belajar juga jadi sales kartu kredit Pak. Pernah Pak saya Pak. Wow. Iya, saya pernah Pak. Seru. Jebol Pak, saya lulus, saya dapat juga customer. Dapat, iya. Waktu itu saya dapat komisi juga dong. Hampir 3 customer dengan limit berapa ya? Hampir 300 juta kalau nggak salah. Itu tahun 2007 ya. 2007. Iya, 2028. Iya. Ya. Dulu belum marak pinjol pindar, belum marak kan? Ya kan? Jadi benar-benar itu untuk speed up proses itu juga betul ya. Sesuatu. Saya sebagai konsultan ya harus meresapi juga kan proses si aplikasi ini kemana aja sih gitu kan. Ya saya tracking juga. Oh ternyata ini lamanya di sini. Oh cara jualan yang cepetnya harusnya begini nih ngomongnya kayak gitu ya. Itu at the end itulah salah satu rekomendasi di project itu dari cutting proses, reskilling si sales workforce-nya juga gitu ya. Sampai form-formnya juga mana yang nggak penting kita coret-coretin, kita desain form baru gitu. Desain form baru, tetap berpegang bahwa 5C tadi ya. Seru sih, seru. Seru ya. Itu ternyata multi talent juga ya, bisa jualan. Saya. Makanya saya tuh senang juga bisnis sejujurnya. Nah terus pernah juga kita di digitalisasi bank juga. Jadi ya sempat project untuk mendefine bank digital lah kayak gitu ya. Meskipun saya nggak sampai selesai ini, tapi paling tidak cutting proses juga sama ya. SLA lah. Sebenarnya di bank kan ada beberapa jenis bank juga ya. Ada bank yang besar, bank tengah, bank kecil gitu ya. Biasanya di mereka itu penyakitnya adalah proses yang lama untuk membuat happy customer nih. Iya. Ya, di-proof kan nih kredit gue nih gitu kan. Betul. Ya, profiling mana consumer mikro, ya, consumer menengah kayak gitu. Jadi biasanya tuh emang jebakannya itu proses-proses di tengah-tengahnya itu sih. Jadi banyak hal saya project di situ untuk cutting proses improvement lah ya. Proses improvement. Yang lumayan besar sih ya pada waktu structuring organisasi di salah satu BUMN juga. Itu challenging sekali. Ya. Restructuring itu selalu challenging ya. Challenging dan itu biasanya di project-project besar seperti itu kita nggak sendirian. Jadi kita biasanya konsorsium ya dengan konsultan yang lain gitu dan luckily pernah juga kerja sama McKinsey ya, BCG gitu ya. Jadi ya kita transfer knowledge banyak hal. Ya, lengkap lah ya pengalaman exposure-nya dalam berarti kejawab sudah. Itu yang membekali Bro Roy ini menjadi HR strategic partner kan. Betul. Karena udah dengan bekal itu, knowledge itu berarti ya memudahkan jalan untuk masuk ke
bisnis kan. Dengan dialognya udah nyambung dengan bisnis. Betul, ya. Pak. Oke. Nah, ini balik lagi, saya curious nih ya. Sebenarnya background Pak Roy ini, Bro Roy ini apa sih? Kok bisa dapat kerja di Big Four gitu kan, konsultan besar? Bisa spill nggak ke teman-teman? Mungkin bisa menginspirasi. Jadi saya emang lulus di teknik industri. Teknik industri. Ya. Kebetulan teknik industri di UI itu kita belajar juga hal-hal yang sifatnya manajemen ya, manajemen industri, manajemen SDM gitu ya. Memang UI di teknik UI manufacturingnya belajar, tapi bukan suatu yang benar-benar kita kulitin ya. Oh, nggak dalam, nggak begitu. Betul. Tapi deep kita gitu ya? ngerti proses produksi dan gitu. Nah, banyak opsi akhirnya menurut saya ya. Dari situ saya masuk ke industri sebagai fresh graduate yang punya banyak opsi. Mau ke konsultan, mau ke manufacturing bisa, mau ke financial juga sebenarnya bisa juga karena kita belajar juga financial basic financial modeling gitu ya, gitu ya. Ekonomi teknik dan lain-lain seperti itu. Tapi setelah itu sebelum ambil master degree ya? Belum. Sebelum master degree. Sudah masuk di konsultan besar? Waktu itu saya sempat di Hay Group waktu itu. Oh, oke. Itu sebenarnya acara konsultan. Ya, nah setelah dari situ saya masuk ke salah satu bank, tapi di internal konsultan. Nah, luckily ya saya punya atasan-atasan yang bagus sih menurut saya. Ex McKinsey juga gitu ya, ex perusahaan-perusahaan bagus juga di oil and gas. Jadi itu memperkaya. Mereka kan mentor saya gitu ya. Jadi memperkaya knowledge saya, skill saya seperti itu. Berapa tahun dapat work experience until dapat master degree? Bro Roy ini master degree di luar ya? Saya master degree setelah saya kerja mungkin hampir 8 tahun ya. Oh, cukup. Jadi saya kerja dulu sebenarnya. Oke, gitu. Oke, kerja dulu ya. Oke. Udah Ambil di mana? Saya sempat ke UK. Di UK ya? Liverpool ya. Liverpool. Ya, oke. Kejawab nah, ya. Di Liverpool saya belajar bukan HR. Tapi international management, international business. International business. Nah itu menarik juga. Nah itu juga salah satu stage saya gitu ya untuk memahami dunia bisnis itu dari perspektif yang lebih luas gitu dari sisi perpajakan bahkan perpajakan transfer pricing dan itu saya belajar tuh. Belajar juga transfer pricing. Oh kayak gitu terus bisnis legalnya meskipun nggak terlalu dalam tapi paling nggak oke paham seperti ini gitu. Oh luar biasa ya itu sebenarnya kuncinya secret sauce-nya baru ketahuan ya di akhir sesi ya gitu teman. Nah kita nih buat pesan-pesan nih ke pemirsa ya untuk menjadi seorang HR profesional ya seperti yang tangguh gitu ya. Itu bisa di-share nggak teman-teman? Saya pikir business acumen yang pertama. Ya, kalau buat teman-teman yang sudah ada di organisasi masing-masing, pertama business acumen. Business acumen ya. Yang kedua HR itu luas ilmunya. Banyak mungkin user memikirkan bahwa ya kan itu tugasnya HR gitu ya. Training nggak dikerjakan, mengajukan training cukup lama itu kan tugasnya HR. Jadi setiap orang itu dianggapnya you are HR. Ya, padahal kan di HR itu banyak juga partisinya gitu ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang mungkin HR-nya juga masih kecil, belum begitu besar di sini ya, tetap belajar bahwa HR itu rumahnya banyak. Ya mulai dari organization development, gitu ya ada CMB, ya ada learning development banyak sebenarnya. Bahkan di learning development tuh kalaupun extendnya dikit ada kompetensi manajemen sistem, gitu ya, industrial relation, gitu ya, business partner itu lain lagi ilmunya, gitu. Jadi ya terus belajar, gitu ya, terus mengasah diri sih, dan memposisikan HR itu sebagai partner of the CEO ya harusnya seperti itu. Ya, karena kunci ada yang bilang bahwa enterprises not run by system tapi run by people. Betul. Ya. Betul sekali Pak. Jadi memang betul sekali. People itu ya yang jalanin perusahaan kan? Betul. Saya semakin kesini semakin banyak diskusi sama C-level ya.
mereka semakin menyadari dan kesimpulannya memang betul bahwa bisnis itu tergantung people. So ini udah di era yang berbeda. Semua orang udah aware, semua C-level udah aware bahwa mau sebagus apapun planning, mau sebagus apapun sistem, mau sebesar apapun modalnya, nggak akan jalan kok kalau people yang ada di sendi-sendi organisasi itu nggak kompeten. So ini udah eranya people adalah gerbang untuk sukses gitu di organisasi. Jadi dari situlah HR kita harus strategik sih. Ya, HR yang benar-benar memahami stage bisnisnya sedang apa, HR harus seperti apa gitu ya. Policy-nya harus seperti apa, HR sedang di atas, bisnis lagi di atas, kita harus seperti apa. Oh, bisnis lagi turun nih, HR juga harus shift juga gitu ya. Cara kita berkomunikasi sama karyawan juga harus berubah juga. Jadi ya itu, kita adalah guardian dari bisnis sustainability itu gitu harusnya. Guardian dari bisnis sustainability. Kita bisnis harus kan bisnis harus jalan terus, harus sustain. Ya gitu. Guardiannya adalah HR gitu ya. Wah, itu buat peran saya yang sih bagus itu ya. Oke, menarik ya, seru ya diskusi kita malam-malam ini ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai di sini diskusi kita dengan Bro Roy. Wah, thank you banget. Oke, sampai jumpa. Bye. Thank you. Sampai jumpa.